Bandung, kota yang dikenal dengan udara sejuk dan suasana romantisnya. Tapi di balik gemerlap lampu kota dan hiruk-pikuk wisata, tersimpan sebuah kisah misteri yang tak pernah benar-benar dibahas terbuka, tentang sebuah ambulans tua yang kadang terlihat melaju pelan di malam hari, tanpa sirin, tanpa suara mesin, dan tanpa pengemudi. Kisah ini bermula di tahun 2009. Sebuah kecelakaan tragis terjadi di daerah Dago Atas. Sebuah mobil ambulans dari rumah sakit swasta kehilangan kendali saat membawa pasien kritis ke IGD. Mobil itu tergelincir dan menabrak pohon besar. Semuanya meninggal di tempat, pasien, supir, dan perawat yang mendampingi. Ambulans itu ringsek, dan bangkainya disimpan di garasi rumah sakit selama bertahun-tahun. Namun sejak malam kecelakaan itu, warga sekitar mulai melaporkan kejadian aneh. Beberapa pengendara ojek malam mengaku melihat ambulans tua melaju pelan di sepanjang jalan Siliwangi hingga ke arah Lembang. Tidak ada suara sirin, tapi lampu merah di atapnya menyala samar. Anehnya, ambulans itu tidak pernah berhenti. Ketika dikejar, menghilang di tikungan. Seorang saksi, bernama Pak Usep, tukang tambal ban di dekat Simpang Dago, pernah mengalami kejadian mengerikan. Waktu itu jam 1:30 pagi, saya lihat ambulans berhenti di seberang jalan. Lampunya nyala, saya pikir ada yang minta tolong. Pas saya nyebrang, pintunya kebuka sendiri. Dan di dalamnya ada mayat, tapi matanya melek dan ngelihatin saya. Saya langsung lari, habis itu saya demam 3 hari. Cerita ini menjadi semacam urban legend di kalangan sopir taksi dan ojol Bandung. Beberapa supir mengaku pernah disetop ambulans itu dan mendengar suara lirih dari dalamnya berkata, "Tolong, saya belum sampai rumah sakit." Namun saat mereka menengok ke dalam, tidak ada siapa-siapa. Yang lebih menyeramkan, kadang ambulans itu terlihat parkir diam di depan rumah sakit tempat asalnya, tapi tidak ada petugas yang mengakui keberadaannya. Rekaman CCTV tidak pernah menampilkan gambar ambulans itu, hanya suara samar sirin yang terdengar di audio. Seorang mahasiswa Universitas Padjadjaran jurusan jurnalistik bernama Rina pernah mencoba menyelidiki kebenaran cerita ini untuk tugas akhir. Ia berhasil menemukan arsip kecelakaan tahun 2009, namun ia juga mengalami gangguan setelahnya. Setelah saya baca berita lama itu, saya pulang ke kos. Tengah malam, saya dengar suara sirina lemah, padahal tidak ada jalan besar dekat kos saya. Ketika saya buka jendela, ambulans itu parkir persis di depan kos pagi harinya. Jendela saya penuh bekas tangan berdarah. Rina mengalami gangguan tidur dan halusinasi selama beberapa bulan. Ia akhirnya membatalkan proyeknya dan kini tinggal di luar kota. Saksi 1 Pak Usep, tukang tambal ban di Simpang Dago. Namaku Usep. Udah lebih dari 20 tahun aku buka tambal ban di pinggir Simpang Dago. Biasanya kalau udah lewat tengah malam, jalanan sepi. Tapi malam itu beda. Sekitar jam 2 pagi, aku lihat ambulans tua berhenti di seberang jalan. Lampunya nyala merah, tapi nggak ada suara. Aku samperin, mikirnya ada yang butuh bantuan. Pas aku nyampe depan pintu, pintunya kebuka sendiri. Dan di dalam ada perempuan,
berlumuran darah, matanya melek, ngelihatin aku tanpa kedip. Aku langsung lari sekuat-kuatnya. Besoknya aku demam, menggigil 3 hari. Dan sejak itu, tiap malam, aku dengar suara orang nangis dari arah jalan. Saksi 2 Rina, mahasiswi Unpad. Aku Rina, mahasiswa jurnalistik Unpad. Waktu itu aku lagi bikin tugas akhir tentang urban legend di Bandung. Aku dapat arsip lama soal kecelakaan ambulans tahun 2009. Semua data udah lengkap. Aku simpan di laptop. Malamnya, jam 1:30, aku dengar sirine samar dari luar kos. Pas aku buka jendela, ada ambulans tua parkir di depan pagar. Lalu aku dengar suara perempuan berbisik, "Tolong, aku belum sampai rumah sakit." Besoknya, semua file di laptopku hilang. Bahkan folder, backup Nia ikat lenyap. Aku gak berani lanjut skripsi itu lagi. Dan sampai sekarang, aku masih sering mimpi naik ambulans yang sama. Saksi 3 Kang Iman, supir taksi malam. Saya Iman, supir taksi malam. Jalur saya biasa Lembang, Setiabudi, Dago. Waktu itu saya bawa penumpang dari terminal Ledeng. Jalan sepi, kabut tipis. Tiba-tiba ada ambulans jalan pelan di depan saya. Saya ikuti, karena takut mau nyalip. Tapi anehnya, mobil itu nggak ada plat, nggak ada suara. Pas sampai tikungan curam, ambulans itu menghilang. Benar-benar lenyap, nggak ada jejak. Penumpang saya juga lihat, dan dia langsung minta turun saat itu juga. Saksi 4, Deden, driver ojek online. Nama saya Deden, driver ojol di Bandung. Saya sering narik di daerah Dago dan Riau. Suatu malam, saya dapat orderan jemput di rumah sakit. Tapi, pas saya sampai, titik mapnya nunjuk ke garasi ambulans yang kosong. Ada satu ambulans tua di pojok, lampunya nyala. Saya dekati, niatnya tanya satpam. Tapi, HP saya langsung mati. Gelap total, pas nyala lagi, orderan hilang. Dan ambulans itu juga nggak ada. Saya nggak pernah narik malam lagi sejak itu. Saksi 5 Bu Iya, penjual nasi uduk dekat rumah sakit. Saya Bu Iya, jualan nasi uduk di depan rumah sakit. Udah 10 tahun lebih saya di sana. Dulu, ambulans tua yang kecelakaan itu ditaruh di halaman belakang. Tapi anehnya, kadang jam 1 malam, mobil itu suka parkir sendiri di depan warung saya. Gak ada orang, tapi saya dengar suara pintu buka, tutup, buka lagi. Pas saya tanya ke satpam, dia cuma bilang, ambulans itu udah gak ada, Bu. Udah dibuang tahun lalu. Tapi saya lihat dengan mata kepala sendiri, ambulans itu masih mondar-mondir tiap malam Jumat Kliwon. Cerita ini menyebar luas dan menjadi urban legend di kalangan sopir malam. Beberapa supir angkot dan ojek online pernah melaporkan dijemput ambulans yang sama. Tapi saat melihat ke dalam, ambulans itu tak punya pengemudi. Ambulans tersebut bahkan dikabarkan kadang muncul di area rumah sakit asalnya, parkir di tempat yang sama, lalu menghilang. Banyak juga yang mengaku pernah bermimpi duduk di dalam ambulans itu dan melihat wajah pucat perawat serta pasien berdarah duduk diam menatap mereka. Kalau suatu malam kamu menyusuri jalanan sepi di Bandung,
di sekitar Dago, Ciumbuleuit, Setiabudi, atau arah Lembang, dan kamu melihat ambulans tua dengan lampu merah menyala samar. Jangan dekati, jangan coba-coba membuka pintunya. Karena konon, siapapun yang masuk ke dalam ambulans itu akan menjadi bagian dari penumpang yang tak pernah sampai tujuan.